Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu semuanya senantiasa luar biasa. Nah, hari ini ibu lihat teman-temannya tidak ada yang tidak hadir ya, semuanya hadir pada pertemuan kali ini. Ibu lihat mejanya sama kursinya belum lurus nih, coba dulu dirapikan. Kelompok yang satu, iya, kelompok duanya. Oke, semua sudah lurus ya, sudah rapi kelasnya. Nah, untuk hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tema 8, daerah tempat tinggalku. Nanti kita mau bahas satu pelajaran aja dalam tema ini, yaitu pelajaran IPS-nya. Di mana tema 8 yang mau kita bahas adalah di subtema 1 tentang lingkungan daerah tempat tinggalku. Nah, apa sih KD pembelajaran dan tujuan pelajaran kita hari ini? Ini nih ada KD pembelajarannya. Kita akan menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuannya apa? Nah, tujuannya itu dengan kegiatan mengamati kegiatan yang ada, kegiatan penduduk sekitar yang ada di sekitar kita, maka anak-anak ibu bisa menyebutkan atau mengidentifikasi jenis pekerjaan sesuai dengan daerah tempat tinggal masing-masing. Nah, untuk pembelajaran hari ini, nanti ibu akan bagi kelompok, kemudian ini udah ibu bagi nih kelompoknya. Nanti kalau udah dibagi kelompok, kita akan belajar menggunakan model inquiry. Ini ada nih kelompoknya, ibu udah bagi 3 kelompok dari shift ini. Ada kelompok 1, 5 orang, kelompok 2, dan kelompok 3 juga sama 5 orang. Nah, masing-masing sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Di sana kelompok 1, di tengah kelompok 2, dan di pinggir sini kelompok 3. Tetap, walaupun berduduk berdasarkan kelompok, tetap jaga protokol kesehatan, alias jaga jarak ya. Maskernya jangan dibuka. Nah, anak-anak ibu, semuanya sudah siap belum belajar hari ini? Alhamdulillah, kalau semua sudah siap belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan basmalah ini pembelajaran kita menjadi berkah dan lancar sampai akhir. Amin. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita hari ini, karena kita membahas tentang kegiatan ekonomi atau yang berhubungan dengan pekerjaan, sebenarnya ada nggak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pekerjaan ini sendiri? Tunggu ya, ibu bacakan dulu ayat Al-Qurannya. Ada Al-Quran nih di tangan ibu. Nah, pelajaran kita hari ini ada di ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nah, apa sih artinya? Nah, artinya adalah, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Dan begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin lainnya. Shadaqallahul azim. Oke, nah tadi kita udah baca basmalah dan ibu juga udah bacakan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pelajaran kita hari ini. Nah, kita langsung aja ya masuk ke pembelajarannya. Untuk pelajaran hari ini kita akan bahas tentang kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang ada di sekitar tempat tinggal kita sendiri. Nah, sebelumnya apa sih itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua ada kegiatan distribusi, dan yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Nah, dari ketiga jenis kegiatan ini nanti kita cocokkan dengan pekerjaan yang ada di sekitar kita ya. Oke. Sebelumnya ibu mau kasih lihat atau kasih sedikit bahasan kemarin di tema sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita sudah ada membahas tentang daerah tempat tinggal kita atau karakteristik daerah tempat tinggal kita. Ada yang berupa daratan rendah, ada yang berupa daratan tinggi, dan ada yang berupa pantai. Nah, pekerjaan apa aja yang ada masing-masing di ketiga tempat ini dan kegiatan ekonomi apa saja yang berlangsung di ketiga tempat ini. Nah, kita lihat ya untuk pengertian dari ketiga jenis kegiatan ekonomi ini dulu. Yang mana ibu? Sebelum kita lanjut pelajarannya, sebelum ibu kasih tugas berdasarkan kelompoknya masing-masing, ibu kau kasih penjelasan sedikit tentang kegiatan ekonomi ini. Kegiatan ekonomi itu apa sih? Nah, kegiatan ekonomi tadi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama produksi dulu. Apa yang disebut dengan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Nah, orangnya itu yang menghasilkan barang atau jasa disebut produsen. Sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Orangnya disebut apa, Kak Ataya? Iya, betul, orangnya disebut distributor. Yang ketiga itu apa, Bang Razi? Iya, betul. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi itu apa? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Lalu orangnya itu disebut apa ya, Kak Sakila? Iya, betul sekali anak ibu. Orangnya itu disebut adalah konsumen. Ya, itu kita sendiri lah itu kan. Nah, sebelum kita lanjut pelajarannya, ini ada nih cerita sedikit tentang daerah Tabanan. Ada yang tahu nggak Tabanan itu di daerah mana? Iya, Abang Hanif tahu? Dari mana Bang Hanif? Iya, salah satu kabupaten di daerah Provinsi Bali. Nah, daerah Tabanan ini didominasi oleh, berarti dia terletak di antara tempatnya itu ada yang pegunungan dan ada pantai. Yang pegunungan masyarakatnya menghasilkan
masyarakatnya menghasilkan beras dan sayuran. Itu yang disebut nanti pekerjaannya sebagai apa kita bahas nanti secara berkelompok ya. Nah, kemudian di daerah pantai dia juga ada menghasilkan yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, Tabanan ini didominasi oleh pegunungan dan pantai. Nah, karena itu Tabanan dikenal sebagai daerah penghasil sayuran dan beras dan juga ikan. Nah, dari cerita ini ada nggak dapat masalahnya apa? Iya, masalahnya ada. Yang pertama itu bagaimana hubungan pekerjaan dengan daerah tempat tinggal. Baru karena itu ada rumusan masalahnya, hipotesisnya apa? Iya, daerah tempat tinggal menentukan pekerjaan masing-masing masyarakatnya. Berbeda daerah, berbeda karakteristiknya, berbeda juga pekerjaan masyarakatnya. Nah, untuk membuktikan ini, hipotesis kita ini benar atau tidak, nanti kita cari dulu. Ibu punya gambar di slide Ibu ada, dan di kertas Ibu ini juga ada gambar yang sama dengan slide. Ibu bagi ke masing-masing kelompok, nanti masing-masing kelompok bekerja secara berkelompok, mengumpulkan gambar-gambar, puzzle-puzzle gambar ini menjadi satu gambar yang utuh, menghubungkan daerahnya bagaimana, pekerjaannya apa, dan apa hasilnya. Terus nanti ditambahi di ujungnya kegiatannya termasuk kegiatan produksi, konsumsi, atau distribusi. Paham anak-anak Ibu? Oke, Ibu bagi ya. Oke, masing-masing di setiap kelompok sudah ada gambarnya dan nanti dikerjakan, Ibu tunggu 5 menit, dikerjakan secara bersama-sama dan harus kompak. Ada yang menggunting, ada yang menempel di kertas yang baru atau di bukunya yang masih kosong. Kemudian nanti kita akan presentasikan secara bersama-sama. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Baiklah, Ibu lihat semua sudah selesai ya, masing-masing kelompok sudah selesai dan Ibu sudah pantau juga tadi pekerjaannya masing-masing. Oke, nah untuk itu kita buktikan dulu deh. Ini kita lihat gambar yang pertama. Coba ke pantai tadi. Nah, gambar yang pertama itu adalah gambar apa ini anak-anak Ibu? Iya, betul, ini adalah gambar pantai. Nah, kira-kira pekerjaan apa sih yang ada di daerah pantai? Kita cek di slide selanjutnya, akan ada jawabannya. Iya, daerah pantai itu pekerjaannya sebagai apa? Kelompok 1? Iya, sebagai nelayan. Berarti hasilnya apa, Nak? Ya, hasil dari daerah pantai itu adalah ikan. Nah, kegiatan ekonominya ini tergolong produksi, konsumsi, atau distribusi. Kelompok 1? Iya, betul. Itu adalah tergolong produksi. Kemudian, ini gambar apa? Kelompok 2 ya sekarang. Iya, betul. Ini adalah daerah dataran rendah. Dataran rendah ini kira-kira pekerjaannya apa aja ya? Nah, di sini ada beragam untuk dataran rendah. Ada yang bekerja sebagai petani, dan ada yang bekerja sebagai supir angkot. Nah, kedua pekerjaan ini bergerak di bidang apa ya? Kalau untuk petani menghasilkan apa tadi, Nak, kelompok 2? Betul, dia menghasilkan padi. Kalau menghasilkan padi berarti dia termasuk kegiatan produksi. Berarti bentuk kegiatannya menghasilkan barang. Kemudian kalau supir angkot apa, Nak? Iya, dia menghasilkan jasa angkot. Nah, ini termasuk ke kegiatan ekonomi apa kelompok 2? Iya, betul. Kelompok kegiatan ekonominya adalah produksi juga. Sama-sama, walaupun dia barang dan jasa tetap kegiatannya adalah produksi. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 sekarang ya. Kelompok 3 ini gambar apa, Nak? Iya, betul. Ini adalah gambar dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini kira-kira pekerjaannya apa? Ini apa ini, Nak? Iya, betul. Itu pekerjaannya adalah sebagai pemetik teh. Berarti hasil dari daerah dataran tinggi berupa tanaman teh atau perkebunan teh. Nah, tadi Ibu juga sudah mengumpulkan hasil pekerjaan dari masing-masing kelompok. Ini Ibu udah lihat yang mana yang paling kreatif, hasilnya yang paling bagus. Kalau untuk presentasinya semuanya bagus karena semuanya bisa menghubungkan gambar, pekerjaan, dan barang yang dihasilkan. Terus bisa juga menyebutkan kegiatan ekonominya. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, dari kekreatifannya, kerapian kerja kelompoknya, ini dilihat hasil kelompok 2 itu yang paling rapi. Tapi bukan yang lain tidak rapi ya, sudah rapi, tapi masih harus diperbaiki lagi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 dan semua kelompok yang sudah bekerja hari ini. Nah, oke, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, Ibu mau kita buat kesimpulan dulu tadi. Berarti dari semua yang kita kerjakan itu, dari semua yang kita bahas tadi, pekerjaan itu setiap daerahnya sama atau tidak? Iya, betul anak-anak Ibu, semuanya berbeda. Setiap daerah berbeda pekerjaannya. Kalau daerah pantai bekerja sebagai nelayan, kalau daerah dataran tinggi bekerja sebagai pemetik teh atau di bidang perkebunan. Kalau daerah dataran rendah ada dia yang di bidang jasa dan ada yang menghasilkan barang seperti petani. Nah, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Agar lebih paham anak-anak Ibu pelajaran hari ini, silakan nanti ini ada soal. Ada 2 soal yang di slide, silakan dicatat, dan tambahannya soal halaman 23 sampai 24 dikerjakan di buku tulis masing-masing, dikerjakan secara pribadi, bukan berkelompok. Paham? Oke, alhamdulillah kalau semua sudah paham. Nah, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup pelajarannya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.